Terkadang otak manusia punya keterbatasan dalam menyimpan memori. Ini adalah dokumentasi perjalanan yang kelak akan menjadi arsip dan akan kami nikmati di masa tua. Jadi ini sudah jam 9 dan kami lagi isi bensin. Rencana tetap masih menentukan jalan untuk menuju base camp, tapi sepertinya ini adalah rute yang paling masuk akal. Jadi kita akan lewati rute ini. Ada Pangga dan Calo masih isi bensin. Kita melanjutkan perjalanan dari kota Makassar. Perjalanan ke base camp Gunung Lompo Batang cukup jauh dan perjalanannya kita disuguhkan dengan jalanan yang Setelah berkendara sekitar 3 jam lebih, kami akhirnya tiba di desa tempat base camp berada. Base camp Lompo Batang. Kami pun akhirnya tiba di base camp sekitar jam makan siang, dan rencananya setelah makan dan sholat zuhur, kami akan langsung memulai perjalanan. Orang TikTok dan saya cari air om. Sebelum melakukan perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa agar di perjalanan kita diberi keselamatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Untuk itu berdoa dimulai. Untuk rencana hari ini, kami hanya akan sampai di pos 5 dan mungkin akan camping di sana. Namun jika masih ada waktu, kita bisa mengambil air dan push ke pos 6 atau pos 7 sehingga perjalanan di hari selanjutnya dapat lebih singkat. Dari base camp, tidak butuh waktu yang lama untuk tiba di pos 1. Kita akan melewati jalur setapak perkebunan warga. Dan setelah pos 1 ini, kita mulai masuk ke jalur hutan. Naik terus, naik. Walaupun jalan terus naik, tidak butuh waktu yang lama untuk kami tiba di pos 2. Di sini, kami juga bertemu dengan pendaki yang baru turun. Pos 2 sekaligus jadi sumber air sebelum kita kembali mendapatkan sumber air di pos 5. Oke, dari pos 2 kita lanjut jalan. Kita lanjut ke pos 3. Ini asam. Enak. Booster kayak cuping. Jauh dah sambal. Itu pintu manis kisah barang. Gimana doa ya?
Sumpah ada sponsor. Serpa dari tahu apa-apa. Atau ada perempuan naik motor jatuh dibantu. Atau bapaknya punya tambang batu bara. Sinetron sekali Pak. Aduh. Pi mau main di CCTV kau. Aduh. Siar. Sekarang kita di perjalanan pos 3 ke pos 4 dan sudah mulai turun kabut. Elevasi sudah sekitar 2100 dan cukup dingin karena ini 22 derajat Celcius. Kami pun tiba di pos 4. Dari pos 4 kami berhenti sejenak karena waktu juga semakin sore. Kami menimbang ulang rencana untuk camping di pos 5 atau akan terus ke pos 6 atau pos 7. Namun, jika melihat kondisi, sepertinya bermalam di pos 5 adalah opsi yang paling tepat karena kami menghindari berjalan di malam hari. Kadang masih ini juga, kalau sampah-sampah kecil mungkin tercecer, tapi ini jas hujan Pak. Nggak buang, sengaja minum buang. Robek. Sekalinya turun curam. Alhamdulillah. Selamat pusing lah. Tidak lama dari itu kami tiba di pos 5. Kami segera mendirikan tenda. Di base camp kami juga menanyakan apakah ada pendaki lain yang sedang mendaki gunung-gunung Pobatang. Malam ini ada 2 rombongan yang ada di atas. Namun mereka semua camping di pos 9. Ambil air dari pos 5. Untuk mengambil air kita dapat mengambil jalur ke kanan. Sumber air di pos 5 cukup jauh. Tapi untungnya air di sini masih aman. Ya, ini kita sudah mendirikan tenda di pos 5. Di sana sunset luar biasa indah dan kita akan masak untuk makan malam. Apa menu hari ini, Kang? Malam ini Ayam crispy. ay, asik. Sini nasi. Dan ini adalah ayam crispy. Akan selesai. Kami tidak banyak melakukan aktivitas setelah tiba di pos 5. Hanya memasak dan makan malam. Malam ini kami tidur cukup cepat, menyimpan tenaga untuk mempersiapkan hari esok. Selamat pagi. Tidur yang sangat mantap. Enak untuk tidur saya, Kak. Tidur sudah lama ada. Tapi jam 4 baru nggak. Setelah tidur malam yang sangat nyenyak, kami bangun pagi ini, sarapan, dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Target hari ini, kami sampai dan makan siang di pos 9. Kita start ke pos selanjutnya, pos 6. Oke, gas. Oke, gas. Perjalanan dari pos 5 ke pos 6. Dan ini dari tadi menanjak terus, tapi pemandangannya sudah mulai terbuka. Jalur dari pos 5 ke pos 6 berbeda dari jalur kemarin. Kemarin didominasi oleh hutan yang tertutup. Kali ini jalur sudah mulai terbuka, menyuguhkan pemandangan yang begitu indah di kiri kanan. Jadi ini kita ada di pos 6 sekarang dan akan menuju ke pos
7. Tadi berapa jaraknya Kak Calu estimasi? Sekitar 600 meter. ya, 600 meteran. Satu tenda aja bisa. Pos 7. Oke, di dalam banyak. Setelah mendapati pos 7, kita akan berhadapan dengan turunan. Setelah dari turunan ini, lanskap pemandangan begitu indah. Namun, tantangan nyata juga ada di depan mata. Kita akan melewati jalur yang kiri kanannya jurang dan tanjakannya cukup terjal. Ini di ketinggian atas 2660-an. Kita akan mengikuti jalur ini. Lanjut perjalanan ke pos 8. Lanjut lagi. Ini dari pos 7. Pas yang Mengurus dengan Naik berbahaya tuh, lebih berbahaya turun. nanti saya turun lewat sana. Itu ada lihat tanda nggak? Ayo, silakan kami. Ini 2700 meter. Sudah hampir sampai pos 8. Lanjut istirahat di pos 8 lagi. Jarak dari pos 8 menuju pos 9 tidak terlalu jauh. Kami pun tiba di pos 9, bertemu dengan pendaki lain yang sedang bersiap untuk turun. 41 pos 9 kita masak makan siang dan kabut lumayan tebal turun. Satu, dua. Pos 9 masak, tenda sudah berdiri. Ya, selamat makan. Gimana kan enggak? Mantap. Makan dulu. Selepas makan siang, dan karena masih punya banyak waktu, kami jadi berinisiatif untuk melakukan summit sore ini. Rencananya, kami akan muncak untuk melihat sunset. Sekarang jam 4 lewat dan rencananya kita akan muncak untuk cari sunset, dan besok lagi mungkin satu kali untuk lihat sunrise. Oke, kita sore ini berencana menuju ke puncak untuk lihat sunset, dan insya Allah besok pagi juga kita mau summit untuk lihat sunrise. Semoga cuaca mendukung. Oke, mantap, let's go. Kita akan muncak. Berapa estimasi perjalanan ke puncak, Kak Calu? 20 menit lah. Insya Allah 20 menit. Gimana kok? Mau bikin jalur baru kah? Iya, saya kira saya kalau mau kau buka jalur. Ya, gitu nih kayaknya tadi salah jalan gitu. Kalau Ambil ke sana. kanan tuh baru ke kanan nih lagi. Penuh sampah manusia. Bismillah. Enak jadi kau udah pakai tas di. Huh. ...60 meter lagi naik. Puncak! Puncak Loko Batang.
Thank you. Halo. Ah. Mantap puncak Lompo Batang. Mantap. Ah. Pemandangannya keren. Masya Allah. Puncak Lompo Batang. Woo! Sukses. Apa ini? Keren. Mantap. Woo! Thank you. Cuaca sangat bersahabat. Cik, bagus sekali bintang pemandangan ini kakak. Yes. Boleh lihat itu lautan awan semua. Eh. Biasanya lihat lautan itu di Bontosua. Ini di atas gunung. Masih merekam ya, Calu? Wah. Karena suasananya, selain itu pemandangan yang indah. Terus gunung salah satu tempat yang baik untuk dijadikan untuk refleksi diri. Mendaki menurut saya karena itu olahraga dan membuat sehat, ditambah olahraga sehat dan pemandangannya sebagus ini. Karena kota terlalu bising untuk dijadikan tempat istirahat. Asa-asa kangga. Mengaku ah. Sudah jam 5 lewat tempat-tempat dan matahari sudah semakin turun. Masya Allah indahnya sunsetnya. Ini sudah sekitar jam 6 lewat dan kita turun, udara dingin juga sudah mulai datang. Kita harus bergerak. Summit di sore hari untuk lihat sunset berhasil dan sangat indah. Malam ini kita akan bermalam di pos 9 dan untuk sampai sekarang cuma ada 2 tenda, hanya kami bertiga, dan semoga masih diberi kekuatan untuk summit besok pagi lagi untuk lihat sunrise. Mantap, tergantung tergantung mood dan tergantung bangun. Tapi mumpung lagi di Gunung Lompo Batang, kita mau lihat momennya. Puncak sore dan puncak subuh. Enak. Teman-teman, ini coba untuk turun lebih cepat karena kalau bisa di zoom ini di sana ada babi di dekat tenda, ada di hutan. Semoga persediaan makanan aman karena logistik sebenarnya ada di dalam. Justru bahaya kalau dia punya robot tenda. Tuh. Dan kita sudah sampai lagi di pos 9 tempat kita camping. Jadi kita turun lumayan buru-buru karena dari atas itu ada babi dan alhamdulillah semoga tenda aman. Turun, alhamdulillah. Allah aman semua. Cantiknya ya Allah. Masya Allah. Ya, sekitar sekarang 18 lewat 10. Kembali di pos 9. Jadi kemungkinan malam ini kita kayaknya di sini deh, walaupun ada kayaknya naik mungkin Iya. sampai di pos 5. 2 tenda ini. Iya. Dalam ini. Ini kan tidak membocori ya. Makan ayam. Tapi apa gitu?
mabuk. Ya, ayam kalasan, tempe goreng, sayur dipakai Indomie. Selamat pagi. Ini sekitar jam 5 dan pemandangan langit indah sekali. Selamat pagi. Jadi apa keputusan ini? Kita Jadi gara-gara semalam kita begadang, ya jadi lambat bangun, nggak sempat summit kita. karena kemarin kita alhamdulillahnya sudah summit waktu sore. Jadi kayaknya kalau naik pun ini sunrise-nya sudah turun. Di Naik. iya. Ke puncak gunung. Jadi kalau pertimbangan tadi dari Kangga kayaknya efisiensi waktu mending kita masak lebih cepat, bongkar tenda dan pulang biar sampai Makassar tidak terlalu malam. Soalnya perjalanan dari base camp ke Makassar lumayan. Sebenarnya tadi cepat semua jadi bangun, tapi ini ngambil ke waktu foto-foto bintang. Kita menikmati bintang dan akhirnya Dingin bentuk dingin juga sih, dingin sekali. Ini masih kayak beku tangan. Lalu gitu mari kita siap-siap makan-makan. Bisa lah turun jam 8 kalau begitu. Bisa lah. Iya. Aman dan kita akan mulai jalan. Seperti tadi tidak ada summit pagi ini karena banyak hal. Pas jam 9. Oke. Gimana Kak? Guys, Oke. kita berdoa lagi. Sebelum turun, alangkah baiknya kita berdoa agar dalam perjalanan kita diberi keselamatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Untuk itu doa dimulai. Amin. Let's Amin. go. Pulang dan selamat. Kita kesini lagi. Penutup begini. Penutup tuh. Oke. Apa beda? Lempo Batang, jaya. Ekspedisi Lempo Batang, bukan ekspedisi ini, Audi. Lempo Batang sukses. Saya Lempo Batang. Lupa kau kata. Lompo Batang sukses. Oke. Ya, gitu saja. Lompo Batang Sukses. Mantap. saja. Udah. Kalau ada yang menonton sampai terakhir, terima kasih banyak.